Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 157. Kata-katanya manis banget sih, gumam Yulia tersenyum lebar. Seketika kata-kata kedua santri tadi yang begitu menusuk ke hatinya hilang. Dia percaya pada suaminya akan tetap setia walaupun ia banyak kekurangan, namun ia akan berusaha menjadi istri yang terbaik. Kalau manis cium dong. Masa suami tampanmu ini dianggurin terus? Udah lama kamu gak cium mas loh. Kap, udah kan? Kurang masa cuman di pipi, di sini belum. Ikram menunjukkan bibirnya. Malu mas, nanti para santri ada yang lihat lagi. Dia menatap sekitar yang sepi. Gak ada yang lihat kita sayang. Kap, udah puas. Ikram tersenyum lebar sambil mengangguk. Tubuh mas lemas banget tadi, tapi sekarang semangat 4G setelah dapat vitamin ciuman dari kamu. Yulia tergelak lalu tertawa. Ciuman dariku bukan vitamin mas. Bagi mas kamu vitamin mas sayangku. Apaan sih jangan panggil-panggil sayangku. Geli tahu mas. Yulia melemparkan satu tanaman di tangannya pada suaminya karena dia sedang salting brutal. Hili geli apaan kamu salah tingkah itu namanya, lihat pipi kamu sampai merah gitu karena baper kan sama mas, sayangku. Ikram semakin gencar menggoda, berusaha menahan senyumannya. Mas Ubi mah, tahu ah. Yulia kembali melemparkan tanaman bunga yang telah rusak pada suaminya. Ikram berusaha menghindar sambil tertawa kencang. Masya Allah istriku, kalau salah tingkah kayak gini lucu banget sih. Wanita itu meremas selembaran kertas di tangannya. Matanya memanas, masih tidak menyangka jika dirinya akan berakhir seperti ini. Ini mimpi kan? Kenapa kenyataan pahit ini harus dia terima? Aku mandul, ucapnya dengan suara tercekat. Aku tidak akan pernah bisa hamil. Seperti perempuan di luar sana. Aisyah menangis dengan kencang, tak terima pada takdirnya yang begitu tega padanya. Kenapa aku mandul? Bang Rafael sangat menginginkan anak dariku dan aku pun ingin. Allah, kenapa engkau begitu tega padaku padahal aku selalu berusaha menjadi hamba-Mu yang taat? Kenapa takdir hidupku harus seperti ini? Aku tidak mau mandul. Aku ingin memiliki anak. Sungguh aku menginginkan ada anak di rahimku. Aisyah tersadar seketika jika perkataannya salah. Tidak, dia tidak boleh menyalahkan Tuhannya. Ini semua sudah takdir hidupnya. Pasti Allah memiliki caranya tersendiri untuk membuatnya bahagia nanti. Namun, semua tidak dipungkiri Aisyah kecewa pada dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah merasakan bagaimana melahirkan. Aisyah diam-diam pergi ke rumah sakit dan dia mengecek rahimnya. Ternyata setelah diperiksa dokter kandungan di sana menyatakan dia mandul, tidak akan pernah bisa melahirkan seorang anak. Bukan sekali pemeriksaan, tapi dia periksa kedua kalinya takut hasilnya salah namun ternyata hasilnya tetap sama. Dia dinyatakan mandul. Walaupun Aisyah terus membaca ulang selembaran itu, tetap saja hasilnya sama. Kekecewaan dan kepahitan yang harus dia terima. Tatapannya kosong, apalagi saat melihat sosok suaminya sore ini telah pulang dari kerjanya. Assalamualaikum sayang. Abang pulang. Kenapa kamu tidak menyambut abang seperti biasa? Pria yang memakai kemeja putih itu mendekat lalu alisnya mengernyit mendapati wajah istrinya tidak terlihat baik-baik saja. Sayang kamu kenapa? Aisyah menghapus air matanya, berusaha terlihat baik-baik saja. Sampai akhirnya dia tersenyum tipis. Waalaikumsalam Bang El. Aku baik-baik aja kok cuman lelah aja abis bersihin rumah. Aisyah diam-diam menyembunyikan kertas tersebut di saku gamisnya tanpa suaminya ketahui. Dia belum sanggup melihat wajah kecewa suaminya karena dia tidak bisa hamil.
Rafael berjongkok lalu memegang tangan istrinya dan mengecupnya beberapa kali. Humairahku, kan udah abang bilang jangan melakukan sendirian. Iya maaf bang. Bagaimana kerjaannya? Alhamdulillah lancar. Cafe Aureta terus saja banyak pelanggan. Walaupun sempat ada keluhan dari pelanggan sih tapi bisa abang atasi. Kamu udah mandi belum sayang? Aisyah menatap suaminya dalam-dalam, tangannya mengelus pipinya dengan lembut. Rafael menikmati setiap elusan dari istrinya. Udah bang, tapi aku mau mandi lagi sekarang. Mau mandi bareng gak? Dia tersenyum malu-malu namun mengangguk membuat Aisyah terkekeh kecil. Suaminya ini masih saja malu-malu padanya. Kalau gitu gendong aku ke kamar kita. Aisyah merentangkan kedua tangannya dan dengan sigap Rafael menggendong istrinya ala bridal style. Mas udah salat asyar belum? Udah tadi di Masjid Istiqlal sayang. Alhamdulillah. Mereka berdua mandi bersama-sama seperti biasa. Tentu saja Aisyah yang jahil dan Rafael yang masih agak malu-malu menjadikan kebersamaan di sore hari ini begitu terasa indah. Rasa lelah Rafael selalu terbayar oleh istrinya yang memperlakukannya dengan sangat baik. Juga suasana hati Aisyah benar-benar baik sekarang berkat suaminya. Kap, Aisyah tersentak kaget saat pipi kirinya dicium. Kamu banyak melamun hari ini sayang. Apa yang ada di pikiran kamu Hem? Bisa tidak kasih tahu abang? Kita kan udah janji kalau ada masalah harus dibicarakan berdua. Aisyah diam, dia malah mengambil pakaian rumahan untuk suaminya pakai sore ini. Pakai pakaian pilihanku bang. Jawab pertanyaan abang, Dek. Aku akan kasih tahu tapi nanti. Apa ada masalah besar? Aisyah memilih diam lagi membuat Rafael menghela napas panjang. Masalah? Kehamilanmu lagi? Pria yang memakai handuk sepinggang itu menarik istrinya untuk duduk di atas ranjang lalu dia mengeringkan rambut indah istrinya yang basah, setelah itu merapikannya dengan sisir. Abang kan sudah bilang jangan dipikirkan lagi Dek. Pasti suatu saat nanti kamu bakal aku mandul bang. Aku tidak akan pernah bisa hamil. Deh. Sisir yang Rafael pegang jatuh seketika. Tubuhnya tertegun mendengarnya. Aisyah berbalik lalu menatap penuh luka pada suaminya. Aku tidak akan pernah bisa menjadi istri yang sempurna. Dokter bilang aku tidak bisa melahirkan seorang anak. Dia mengambil kertas pemberian dari dokter pada suaminya. Dan Rafael pun membacanya. Antara tidak menyangka dan juga tidak rela. Dia tidak akan pernah memiliki anak dari istrinya. Kenapa takdirnya harus seperti ini? Ya Allah. Aisyah menghela napas dalam-dalam, menahan untuk tidak menangis melihat reaksi suaminya yang nampak tidak rela. Aku akan berusaha ikhlas jika abang mau mendua demi bisa mendapatkan keturunan. Abang harus mempunyai keturunan walaupun bukan dariku. Insya Allah, aku siap jika Ban El benar-benar ingin menikah lagi. Sejujurnya Aisyah tidak mau, dia tidak rela membagi suaminya. Tapi dia mandul. Suaminya ingin memiliki keturunan dan ia tidak bisa mengabulkan keinginannya. Dengan syarat aku yang harus memilih calon istrimu bukan kamu bang. Sayang. Rafael menggeleng kuat. Menghapus air mata istrinya dan mengecup kedua matanya bergantian. Abang tidak mau mendua. Kamu satu-satunya yang abang cintai Dek. Tidak masalah. Kita tidak memiliki anak asalkan abang bersamamu, itu sudah cukup. Tapi bang. Rafael menggeleng, merobek selembaran kertas tersebut membuat mata Aisyah melebar. Abang maunya cuman kamu, hanya kamu yang sejak masa sekolah abang cintai, Dek. Kita bisa mengadopsi anak. Jangan jadikan masalah ini membuat kamu terluka, karena abang juga akan ikut terluka. Bang El.
Aisyah tidak tahu harus apa selain menangis penuh haru. Jangan takut, abang tidak akan menduakan kamu apapun alasannya. Jika ketidakhadiran seorang anak tidak bisa kita miliki dan membuatmu sedih maka lupakanlah. Abang hanya perlu kamu, selamanya hanya kamu deh Aisyah, istri abang yang sangat abang cintai. Karena Allah, Rafael hadir dalam hidup Aisyah, mengikat mereka berdua dalam ikatan suci. Ikhlas, berserah diri pada Allah maka kita akan mendapatkan imam terbaik seperti Aisyah. Mendapatkan Rafael. Aisyah ikhlas ikram bukan jodohnya lalu Rafael datang menerima segala kekurangan yang dia miliki. Jodoh memang tidak pernah salah. Pria yang baik untuk perempuan yang baik. Setelah membaca kitab dan juga murojaah agar hafalannya tidak hilang juga. Menambahkan hafalannya, Yulia kini duduk di depan meja rias mulai menyisir rambutnya yang tergerai. Rambutku semakin panjang, boleh gak ya aku potong sebatas pundak? Mas Ubi gak bakalan marah kan kalau aku potong rambut. Masalahnya rambutnya ini sudah sebatas perutnya. Dia kesulitan semenjak hamil apalagi. Jika nanti ia melahirkan dan mengurus anak pasti rambutnya akan merepotkannya. Mas Ubi pasti gak akan marah kan? Rambut panjangku ini sungguh menyulitkanku. Yulia mengambil gunting dan ingin mulai memotong rambutnya, namun berhenti seketika. Bagaimana jika Mas Ubi marah? Aku tidak mau membuat suamiku marah lagi. Sebaiknya aku izin dulu deh daripada nyesel nanti. Pada akhirnya dia tidak jadi memotong rambutnya dan kini malah menggelungnya seperti biasa. Pintu kamar tiba-tiba terbuka dan bibir perempuan yang memakai dress longgar itu tersenyum cerah. Mas Ubi aku mau foto. Ikram mengangkat tangannya lalu melewati istrinya, setelah itu dia menjatuhkan tubuhnya di atas kasur. Sore ini jangan ganggu Mas dulu. Mas capek dan ingin tidur. 10 menit sebelum azan maghrib bangunkan ya Zaujati. Yulia mengangguk tanpa banyak protes. Sejak tadi pagi sampai sore sekarang ini suaminya memang banyak pekerjaan. Kata Bang Hilmi pesantren ada masalah cukup serius, ia tidak terlalu tahu masalah apa tapi sedikit tahu masalahnya yaitu tentang para santri ada. Yang ketahuan diam-diam pacaran lagi, dan masalah tikus di gudang memakan banyak makanan pokok para santri. Tapi Mas sebelum tidur ganti baju dulu atuh. Mas Ubi jangan tidur dulu. Yulia geleng-geleng kepala akan tingkah suaminya yang ternyata sudah masuk ke dalam mimpi. Dia mengambil peci yang masih terpasang di kepala suaminya dan juga sorban di pundaknya. Mas Ubi terlihat lelah ya hari ini. Semoga lelahmu menjadi lilah Mas. Dia menyentuh pipi suaminya dan mengelusnya. Sehat selalu suamiku. Kap. Sina pandangan. Tegur Baya menampol kening Zayan. Mata gunanya untuk melihat, sangat disayangkan kalau gue gak lirik yang bening-bening. Sahut Zayan bersiul saat melihat para santri yang tengah beraktivitas di sore hari ini. Zayan, Baya dan juga Rion berada di atas atap pondok. Ya, mereka berdua ada di atas genteng, tengah menatap senja yang begitu indah. Tentu saja tanpa pengurus keamanan yang tahu. Jika tahu mereka pastinya kena taksir. Nanti kalau gue udah punya istri tentu aja gue akan jaga pandangan demi hati istri gue. Cek dosa loh Zai, kamu padahal udah dikasih ceramah sama para ustadz tapi tetap aja keras kepala. Tahu nih Zai, belajar atuh cara mengembalikan syahwatmu. Gue gak bisa. Mata gunanya untuk melihat soalnya. Ya banyak pemandangan indah yang Allah berikan seperti langit, gunung dan masih banyak lagi. Kecuali perempuan, walaupun indah di mata kita, kita dosa loh karena pasti pikiran kita memikirkan hal-hal negatif. Syahwat itu berbahaya kalau kita gak bisa mengendalikannya. Gue gak peduli. Mata gue gak tahan untuk gak lihat yang bening-bening.
Baya dan Rion saling pandang sampai akhirnya mereka tersenyum licik seperti mendapatkan ide yang bagus. Kami berdua tahu caranya agar kamu bisa mengendalikan syahwatmu, Zai. Kami pernah melakukan cara ini dari Ustadz Ikram loh waktu baru-baru jadi santri kayak kamu. Emangnya apa? Tiba-tiba Zayan jadi tertarik. Ayo kita turun dulu. Baya menuruni anak tangga disusul oleh Rion, setelah itu dia Zayan dengan wajah ogah-ogahan. Padahal duduk di atas genteng begitu nikmat. Bukan hanya melihat para santriwati yang tengah bermain untuk mengisi waktu luang sore, tapi karena angin sore yang begitu sejuk juga lagi senja yang begitu indah. Beneran kamu ingin tahu caranya? Tanya Baya sekali lagi. Kelah iya beneran. Spill sekarang jangan banyak ngomong. Tunggu di sini. Aku mau ke dapur pesantren dulu. Zayan berdecak kesal, entah apa yang kedua sahabatnya ini akan lakukan padanya. Tak lama kemudian Baya datang dengan satu gelas air putih terisi penuh, juga sebuah kayu berukuran kecil namun panjang di tangannya. Nih pegang gelasnya jangan sampai satu tetes air jatuh. Zayan memegang dengan ogah-ogahan. Untuk apa gelas ini? Gue gak hak. Beberapa tetes air di gelas itu jatuh ke tanah membuat Baya dengan berani memukul pantat Zayan dari belakang menggunakan kayu di tangannya. Aku udah bilang broter. Jangan sampai jatuh setetes pun. Rion yang melihat tingkah keduanya hanya bisa tertawa. Jangan ngumpat atau keluarin nama-nama hewan kalau lagi kesal, biasakan istighfar aja. Zai, lo sebenarnya mau apain gue dengan gelas ini? Baya tersenyum miring. Mau menyadarkan kamu lah, mau apa lagi? Pokoknya kamu harus nurut Zai kalau memang kamu mau mengendalikan syahwatmu itu, oke. Zayan mengangguk pasrah. Pegang erat-erat gelas di tanganmu. Awas jangan sampai jatuh atau aku gak segan-segan pukul kamu lagi. Ngerti? Iya bawel lo ah. Aku gak ikut kalian. Mau taruh tangganya ke gudang takut pengurus keamanan tahu, ujar Rion, pergi membawa tangganya itu. Ayo Zai jalan ke wilayah pembatas santri putri. Kita jalan-jalan aja ke sana. Ingat kamu harus fokus pada gelasmu. Kalau setetes aja jatuh kayu ini akan pukul pantatmu. Kelakuan Baya padanya membuat Zayan kesal. Namun dia patuh dan mulai berjalan, memegang segelas air putih dengan kedua tangannya. Karena masih sore hari asrama putra pagarnya tidak tertutup, mereka bisa keluar dari wilayah asrama. Zayan berjalan dengan pandangan fokus pada gelas, sedangkan Baya tersenyum melihatnya. Beberapa meter ada asrama putri yang dipisahkan dengan pagar juga mereka lalui. Ada banyak para santri di depan asrama mereka yang tengah bermain loncat tinggi, bekel, makan bersama, mengobrol, bahkan menghafal kitab mereka. Wih ada Maryam tuh, ucap Baya padahal dia hanya berkata saja. Cek gue gak akan tergoda sama tipu muslihat loh. Lo mau gue gak fokus pada gelas ini terus pukul gue dengan ranting agar gue dipermalukan di depan para santriwati kan? Oh tidak bisa Ferguson, gue akan tetap fokus pada gelas yang gue pegang. Baya yang mendengar pun semakin tersenyum lebar. Balik lagi ke asrama keburu pengurus keamanan lihat kita. Mereka berdua kembali berbalik lagi ke asrama putra. Dan Zayan berhasil kembali tanpa setetes air pun yang jatuh. Gue memang selalu keren. Berapa santriwati yang kamu lihat tadi Zai? Tanya Baya membuat Zayan menatapnya. Gak ada satupun santriwati yang gue tatap. Gue kan lagi fokus sama jalan dan gelas. Yang gue pegang takut tumpah nanti. Kalau tumpah setetes ke tanah pasti lo akan pukul pantat gue. Gue pasti malu nanti. Baya menjentikan jarinya, menutup pagar asrama putra lalu mengajak Zayan untuk menjauh dari sana. Nah itu Zai.
Demikian semestinya seorang mukmin. Takut pada Allah jika dia berbuat maksiat, dan rasa malu di akhirat nanti di depan seluruh makhluk. Hati tidak pernah kosong. Dia selalu terisi. Kalau tidak dengan yang baik berarti dengan yang buruk. Kalau belum mampu mengisi hati sepenuhnya dengan yang baik, setidaknya dengan berfokus pada beberapa hal positif akan membuatnya lengah dari yang buruk. Intinya dari cara yang Baya lakukan tadi padamu menjawab semuanya yang kamu tanyanya tadi. Segala hawa nafsu atau syahwat atau juga cobaan apapun akan bisa kita lewati. Dengan fokus pada tujuan, sahut Rion yang baru saja datang setelah menyimpan tangga. Jadi kamu ngerti kan sekarang, Say?